Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Apa resiko jika kita lupa berzikir pada Allah? Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini judul yang kita bawakan semoga menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat, baik kemanfaatan untuk diri sendiri, kemanfaatan untuk saudara-saudara kita, dan kemanfaatan untuk anak cucu kita kelak nanti. Apa sih resikonya jika kita ini selalu lupa berzikir kepada Allah? Tentu sebetulnya Anda pun bisa menjawab. Tetapi hal ini marilah kita bahas daripada sisi pandangan hakikatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'su an dzikir rahmani nuhayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Al-Qur'an dari Allah yang Maha Pengasih, kami biarkan ia disesatkan setan dan ia menjadi teman karib setan. Itulah saudara-saudaraku resiko daripada jika kita lupa berzikir pada Allah. Barang siapa yang lupa berzikir kepada Allah, maka Allah akan membiarkan terhadap manusia tersebut, Allah akan membiarkan terhadap diri kita, dan membiarkan mereka sebagai setan itu sebagai teman karibnya. Memang manusia itu terkadang sangat menjengkelkan. Kadang-kadang rasa gemes itu ada. Karena apa? Ada yang dibilangin itu bisa. Dan ada juga yang mereka diberikan pemahaman, penjelasan tentang ajaran hakikat menuju ma'rifat, tentang ajaran kerohanian ini mereka tidak mau. Walaupun saudara kita, walaupun keluarga kita, manakala mereka belum mendapatkan sebuah hidayah dari Allah, maka hati mereka akan tetap keras, bahkan tidak sedikit mereka mentertawakan kita. Itulah saudara-saudaraku bentuk daripada ayat ini. Allah telah membiarkan setan itu sebagai teman karibnya. Ya karena mereka bentuknya menyepelekan ajaran-ajaran Allah. Tatkala diberikan ajaran tauhid ilahiyah itu, mereka ada yang tidak peduli dan ada juga yang peduli. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, barang siapa manusia mereka tidak peduli dengan ajaran-ajaran Allah, secara otomatis hati mereka juga akan lalai pada Allah. Siapa mereka yang selalu lupa pada Allah? Yaitu mereka golongan hatinya ahli hijab.
Walaupun dilihat secara kasat mata, dilihat secara dhahiriyah, mereka itu bertakwa, melakukan sholat tidak pernah putus-putus, sholat tahajudnya tidak pernah berhenti, tidak pulang-pulang dari masjid. Entah apa yang dilakukan di dalam masjid juga kita nggak tahu. Tatkala adanya ajaran hakikat menuju ma'rifat itu, mereka itu membantah, mereka itu ngeyel, mereka itu tidak peduli, seolah-olah apa yang kami sampaikan itu belum betul, padahal salah pandangan mereka. Itulah saudara-saudaraku bentuk daripada Allah ini telah dibiarkan atau disesatkan setan, dan setan itu menjadi teman karibnya. Mereka selalu seolah-olah itu tidak percaya yang tak sampaikan. Terkadang ada saudara kita yang mengatakan, wes ngajinya biasa-biasa saja, nanti bikin gila. Ada yang begitu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apa sih resikonya jika hati ini membantah, jika hati ini ngeyel dengan ajaran tauhid ilahiyah, bimbingan kerohanian seperti ini? Itulah golongan hatinya ahli hijab, dan pasti hatinya mereka itu tidak akan pernah menemukan sebuah kedamaian. Hatinya pasti akan merasa guncang, siapapun itu. Entah dirimu bersorban, entah dirimu jamaahnya banyak, manakala dirimu tidak melakukan ajaran-ajaran Allah, maka engkau tidak akan pernah menemukan hatimu damai. Walaupun secara materi itu mereka cukup, uangnya banyak, harta berlimpah, istrinya ratusan, pangkatnya tinggi, dan lain-lain sebagainya. Tetapi hatinya akan tetap masih selalu merasa kurang. Itu bentuknya. Sudah punya pabrik 1, pengen nambah 2. Sudah punya pabrik 3, pengen nambah 5. Sudah punya uang miliaran, pengennya triliunan. Sudah punya ingin triliunan, ya berhentinya kalau mereka dikubur. Hati mereka selalu merasa kurang. Sebab kenapa kok bisa seperti itu? Sebab Allah membiarkan hati golongan ahli hijab mereka disesatkan oleh hawa nafsunya sendiri. Dan bentuknya adalah hati mereka akan selalu condong terhadap syahwatun dunia. Siapapun manusia itu, tidak peduli engkau dikatakan orang alim, tidak peduli engkau dikatakan orang kaya atau miskin, pasti hatinya akan resah manakala hatinya digantungkan terhadap duniawiya. Jika hati kita selalu bergantung kepada setan, kepada nafsunya sendiri,
atau saya katakan syahwatun dunia, yaitu kesenangan-kesenangan duniawi, resikonya adalah pasti, ini pasti, matinya su'ul khotimah, mati dengan buruk. Manakala engkau biarkan berlarut-larut bergantung kepada selain Allah, pasti matinya akan su'ul khotimah. Bila engkau biarkan sampai akhir hayat, jika dirimu masih ngotot, yang masih tergolong di dalam golongan hatinya ahli hijab, maka sudah bisa dipastikan hatimu akan guncang dan tidak akan pernah ada rasa kedamaian. Walaupun mulutnya itu berkata tidak guncang, walaupun mulutnya berkata damai, walaupun mulutnya berkata saya ikhlas, itu hanya sebatas mulut. Manakala hatimu masih engkau gantungkan terhadap hawa nafsu. Akhirnya apa? Semakin dia mengikuti langkah-langkahnya setan, mengikuti langkah-langkahnya hawa nafsu, maka akan semakin jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah resiko jika kita ini lupa berzikir pada Allah. Yang pasti hati akan semakin jauh dari Allah dan semakin dekat dengan setan, dan hati semakin guncang, tidak pernah menemukan ketentraman. Resiko yang kedua atau yang berikutnya, jika kita tidak mau berzikir kepada Allah, maka Allah akan membiarkanmu dan Allah akan membiarkan setan itu sebagai teman karibmu, sesuai dengan surat Az-Zukhruf ayat 36, surat yang ke-43. Itulah sebabnya mereka tidak mau mendengarkan ajaran-ajarannya Allah, ilmu tauhid ilahiyah, mengajak hati untuk mengesahkan Tuhan. Jadi sudah jelas resikonya jika kita lupa berzikir pada Allah, maka Allah akan membiarkanmu setan itu sebagai teman karibmu. Itulah saudara-saudaraku, pentingnya kita ini selalu berzikir kepada Allah. Pentingnya kita ini selalu zuhud terhadap Allah, selalu bermunajat, selalu menyibukkan hati untuk berbicara kepada Allah. Karena yang namanya hawa nafsu itu mengajak hatimu melupakan pada Allah. Maka untuk itu saudara-saudaraku, yang khususnya yang belum sadar, silahkan kembalilah ke jalan yang lurus, kembalilah ke jalan yang diridhoi Allah, agar dirimu tidak selalu terbawa arus oleh langkah-langkahnya hawa nafsu. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini apa yang kami sampaikan tentang resiko jika lupa berzikir pada Allah. Yang pasti hatimu akan diintai oleh hawa nafsu.
Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada sedikit banyak yang kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.